Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami, agar kami selalu dekat dengan firman-Mu. Saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu dan merefleksikannya, agar firman Tuhan menguatkan kami, menopang dan menolong kami, sehingga dalam kami menjalani hidup ini, kami dituntun dan dibimbing oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6 yang menyatakan demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Amsal adalah sebagai tulisan dari Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, karena ketika ia menjadi raja, pertama-tama yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Kitab Amsal berbicara tentang hikmat Tuhan, dan secara umum orang mengatakan hikmat itu adalah pengetahuan atau pengertian. Namun Amsal mengatakan di dalam pasal 1 ayat 7, hikmat adalah hidup takut Tuhan. Hidup takut Tuhan artinya hidup menghormati Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terlepas dari bacaan sebelumnya, yaitu Sabda Bina Umat di pagi hari pada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada ayat 1, saudara-saudara, Amsal memotivasi anak-anak agar mereka menggunakan telinga mereka untuk memperhatikan dan menaati didikan dengan sungguh-sungguh. Memakai telinga mereka yang dibahasakan oleh Amsal dengan kata dengarkanlah. Itu artinya bahwa telinga mereka harus sungguh-sungguh mereka gunakan untuk menerima, mentaati akan ajaran-ajaran, memperhatikan akan pendidikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu pendidikan? Pendidikan dari bahasa edukare, ya, yang artinya keluar, kare, menuntun. Ketika seseorang mendengarkan didikan dalam kehidupan mereka, maka dikatakan bahwa mereka dituntun untuk atau dibimbing untuk keluar dari kebodohan. Mendidik anak-anak merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Israel. Karena itu pendidikan selalu berkaitan dengan hikmat Tuhan. Amsal yang menyatakan tentang hikmat Tuhan di dalam bacaan kita hari ini berbicara hikmat untuk anak-anak, untuk remaja maupun untuk pemuda. Mereka yang bersedia menerima pendidikan adalah mereka yang menerima hikmat. Apa tujuan daripada pendidikan atau hikmat itu? Dengan jelas, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini pada ayat 4 mengatakan, supaya engkau mendapat hidup. Hidup dari bahasa Ibrani memiliki arti enjoy life, memiliki arti berbobot,
memiliki arti berkualitas, memiliki arti bermakna, memiliki arti juga bernilai. Karena itu ketika Amsal di dalam bacaan kita hari ini mengatakan bahwa orang yang berhikmat ia akan hidup, artinya orang yang berhikmat hidupnya itu berbobot, hidupnya itu berkualitas. Ia menjadi orang yang berhasil dan menjadi orang yang terberkati. Karena itu dia dimampukan Allah melalui hikmat untuk memanage berkat-berkat yang diterimanya dari Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah engkau akan dipelihara dan dijaga. Kata dijaga ataupun dipelihara memiliki arti membimbing, melindungi, menunjukkan jalan. Kemanapun anak-anak pergi, dimanapun mereka berada, mereka akan dipelihara, mereka akan memperoleh keberhasilan. Dan pendidikan itu yang akan menuntun mereka untuk kreatif. Mereka tidak akan menyalahgunakan pengetahuan yang mereka miliki dan kepandaian yang mereka miliki dengan cara yang salah. Mereka tetap hati-hati, mereka menggunakan ilmunya untuk menghadapi tantangan kehidupan, dan mereka mencari jalan keluar dari pengetahuan yang mereka miliki. Selalu ada ide baru menghadapi persoalan hidup di tengah-tengah segala hal yang mereka alami. Karena itu, tujuan pendidikan adalah menjaga dan memelihara. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 8-9. Engkau akan dihormati dan menerima mahkota. Upah yang diterima dari orang-orang yang menerima berkat atau orang-orang yang berhikmat adalah menerima mahkota. Mahkota adalah simbol dari orang yang dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh hikmat? Pada bacaan kita hari ini menyatakan bahwa caranya adalah melalui keluarga. Ayat 3-4. Keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan anak-anak. Dalam keluarga, mental, moral, nilai-nilai, spiritualitas, dan iman anak-anak dibentuk. Peranan orang tua sangat besar untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak tentang moral, tentang spiritualitas, dan tentang iman. Orang tua menjadi guru, menjadi teladan, dan menjadi cetakan moral bagi anak-anak mereka dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam keluarga itu harus berlaku secara terus-menerus, dan ini yang diyakini oleh bangsa Israel pada zaman Salomo. Pendidikan dalam keluarga harus dilakukan oleh tim yang disebut ayah dan ibu. Karena pendidikan keluarga itu adalah pendidikan dasar. Pengajaran orang tua ini identik dengan hikmat. Ketika orang tua memberikan pengajaran melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, menceritakan pengalaman hidup kepada anak-anak. Ketika orang tua membawa anak-anak untuk belajar bertanggung jawab terhadap diri mereka. Ketika orang tua membawa anak-anak berjalan dan mengajarkan kepada anak-anak tentang moralitas. Ketika anak-anak diberi kesempatan untuk bergelut sendiri terhadap persoalan-persoalan hidup mereka dan terus dituntun, maka sebenarnya disitulah peran orang tua. Orang tua yang berhikmat, mereka mengajarkan kepada anak-anak tentang apa yang benar dan apa yang salah. Orang tua yang berhikmat adalah orang tua yang mengajarkan pengetahuan moral dan memberikan kepada anak-anak keterampilan-keterampilan teknis bagaimana menghadapi persoalan dan mengambil keputusan. Pada ayat 5-6, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu bagaimana diperoleh? Dari usaha anak-anak sendiri,
untuk memperoleh hikmat. Anak-anak yang mencintai hikmat, di dalam ayat 6 dikatakan dia akan mengejar hikmat. Dalam hidup mereka, mereka akan menjadi pejuang-pejuang hidup. Mereka menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Mereka kerja keras tapi juga kerja cerdas. Mereka aktif, mereka proaktif, mereka serius terhadap hidup, mereka berusaha. Kata-kata engkau akan memperoleh itu artinya menunjukkan pada keseriusan yang membawa anak-anak untuk bijak dalam segala hal. Mencintai hikmat berarti belajar untuk setia dan mengasihi Allah, membenci kejahatan dan tidak sombong, serta hidup di dalam kejujuran. Mencintai hikmat berarti tidak berlaku jahat terhadap orang lain. Anak-anak yang mencintai hikmat dan mengejar hikmat yang daripada Tuhan, mereka akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah sebagai orang tua kita sudah melakukan peran kita dengan baik, menjadi orang tua yang mengajarkan hikmat kepada anak-anak kita, menjadi teladan, menceritakan pengalaman-pengalaman, dan memberikan kepada anak-anak kita, mengarahkan mereka untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Apakah kita sudah menjadikan keluarga kita sebagai sekolah yang pertama untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hikmat itu sendiri? Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menolong anak-anak kita untuk memiliki keseriusan di dalam menjalani hidup ini? Firman Tuhan hari ini mendorong kita sebagai orang tua untuk kita mendorong anak-anak kita serius dalam menjalani kehidupan ini. Orang tua yang berhikmat, ia mengejar hikmat, ia mencintai Tuhan. Anak-anak yang berhikmat juga adalah anak-anak yang mengejar hikmat dan mencintai Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita motivasi untuk senantiasa melihat kehidupan ini dengan baik, agar kita selalu dituntun oleh hikmat Tuhan. Sedia dituntun hikmat Tuhan berarti sedia untuk dididik oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberikan kepada kami pengertian bahwa kami dituntun untuk serius mendidik anak-anak kami. Sebagai orang tua, berilah kami kemampuan untuk dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga anak-anak kami termotivasi untuk terus menjalani kehidupan mereka dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan untuk kami mendidik anak-anak kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berilah kepada kami hikmat-Mu sehingga kami senantiasa dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam kehidupan keluarga kami. Dan melalui pengalaman-pengalaman hidup, kami dapat memberikan topangan bagi anak-anak kami, sehingga mereka memiliki keberanian menghadapi hidup dan keseriusan dalam menjalani hidup. Kami mendoakan anak-anak kami, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang senantiasa mau memberikan telinga mereka, memperhatikan akan pendidikan yang mereka terima dengan sungguh-sungguh dari kami sebagai orang tua maupun dalam pendidikan formal dan ketika mereka bergaul dengan sahabat-sahabat dan teman-teman mereka.
Jagai anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka jauh dari pandangan mata kami. Jagai mereka Tuhan supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang tetap hidup takut Tuhan dan melakukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, bersosialisasi, Tuhan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan di malam hari ini sebelum kami menikmati waktu istirahat kami, kiranya Tuhan menopang dan menolong kami. Agar ketika kami beristirahat, kami dapat menikmati aliran berkat-Mu yang mengalir atas seluruh keberadaan kami di tengah-tengah waktu istirahat kami. Agar esok hari kami dapat bangun menikmati kesegaran tubuh, menikmati cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah bersama-sama berdoa untuk menikmati waktu istirahat kita. Tetaplah semangat, tetaplah bahagia dalam menjalani hidup ini karena Kristus selalu beserta dan mengasihi kita. Tuhan memberkati.